Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bareng kita di Sadis Podcast. Sarang diskusi Masel. Bareng aku di sini Alif Rizky Maulana dan saya Bunga Jiskari Adatul Ais. Nah, di sini kita akan tanya-tanya bareng, akan ngobrol-ngobrol bersama dengan kakak-kakak yang cantik dan ganteng-ganteng ini. Hai kakak-kakak. Hai. Nah, di sini kalian penasaran nggak sih sama kakak-kakak yang ada di depan kita? Mereka udah rapi banget nih, pakai jas warna hitam, kelihatan cool banget nih. Nah, jadi di sini kita akan langsung perkenalan aja, boleh nggak nih kak? Silakan. Nah, dari kakak Arya dulu nih. Oke. Silakan kak. Perkenalkan, nama saya Arya Raffi Rahmat. Saya dari kelas 11 IPS 2. Asal saya dari Kabupaten Semarang. Di sini saya menjabat sebagai ketua OSIS. Ketua OSIS tuh. Berat nggak kak jadi ketua OSIS? Sedikit buruk. Belum udah sedikit buruk. Nah, kakak kan tadi bilangnya dari mana? Kabupaten Semarang. Iya. Tepatnya di mana kak? Tepatnya di Kota Ungaran. Kota Ungaran. Sebelumnya hai kak Arya. Hai. Nah, lanjut nih untuk kakak yang cantik ini. Hai, kenalin nama aku Dita Rahmawati. Aku dari kelas 11 IPS 2. Kalau asal kota aku dari Kota Boyolali. Kota Boyolali. Kalau Kota Boyolali sama sekolah ini tuh berapa jam kira-kira? Kira-kira 3 jam lah kalau lewat tol. Lewat tol aja Gue udah emang 3 ada tolnya? jam. Ada lah. Hah? Ada? Ngece. Oh ada. Ada. Tadi jabatannya apa? Di bawahnya Kak Arya. Jadi ketua 1. Ketua 1. Nah, ngomong-ngomong tentang ketua 1, pasti di bawahnya ada lagi dong ketua 2. Ada nggak? Ada. Ya, sampai 5 satu tuh. Kebanyakan Kak. Nah, bisa perkenalan langsung dong nih kak. Perkenalkan nama saya. Aduh, Perkenalkan batuk. nama saya Bismuka Robin. Asal kelas dari 11 MIPA 1. Asal kota Wonosobo. Wonosobo itu mana sih kak? Aku Wonosobo sering dengar tuh- tapi nggak tahu tempatnya gitu. Kalau dilihat di peta Jawa tuh paling tengah di apa ya? Ini Jawa nih, paling tengah. Jadi nggak dekat laut gitu. Di tengahnya Jawa Tengah. Gak ada lautnya. Nggak punya laut. Ya gunung dong, gunungnya banyak. Dingin. Siap. Puncak Wonosobo. Siap. Setelah kita kenal nih sama kakak-kakak ini semua, kita akan tanya kabar nih satu-satu. Boleh kan kita tanya kabar nih? Iya, boleh. Silakan. Kabar hari ini nih gimana nih? Dari Kak Abi dulu deh. Kak Abi gimana kabarnya? Ruwet. Kenapa kak Ruwen? Iya. Apa tuh Kan definisi ruwetnya? PAS tuh apa? Belajar gitu. Sedangkan aku kurang suka belajar gitu. Sama dong. Jangan jujur-jujur, Kak. Nggak suka, bener saya nggak suka. Tapi itu sebuah kewajiban. Iya. dong. Kita kan sebagai pelajar yang baik dan bertanggung jawab gitu harus belajar. Siap. Walaupun sedikit ngeluh. Apa lu nggak? Tapi kayaknya banyak ngeluhnya deh Kak. Nah, untuk Kak Rita sendiri hadirnya gimana kak? Kalau aku alhamdulillah semua masih berjalan dengan lancar, ya apapun problematikanya dijalanin aja. Tetap full senyum. Full senyum always. Karya sendiri gimana nih? Yang katanya tadi udah ruwet duluan gitu, gimana? Kalau aku sih untuk kondisi fisik alhamdulillah baik-baik aja. Cuman dalamnya agak sedikit sok aja dengan hal-hal baru yang di organisasi ini, ditambah lagi pelajaran-pelajaran yang sulit dijelaskan. Aduh geografi. Aduh. Aduh, anak IPS. Pelajarannya apa nih, Kak, Sosiologi. Besok apa ya? Sosiologi. Sosiologi. Warna IPS kalian ya ding. Iya. Oh. Maaf Kak, kita circle-nya IPS. Siap. Nah, bicara tentang pelajaran gitu, apalagi ini lagi PS nih. Dan kalian itu adalah ketua di organisasi siswa intrasekolah kan, OSIS. Nah, cara kalian untuk membagi waktu belajar dengan waktu organisasi itu gimana kak? Aku paling tertarik sama Kak Dita nih. Gimana kak caranya? Kalau dari kita, bukan dari kita deng, lebih ke aku. Kalau dari aku kayak nyempet-nyempetin aja loh ketika Kak ada waktu luang, ya aku sempet-sempetin buat baca. Walaupun dikit, tapi paling enggak
ada yang masuk lah gitu kan. Jadi kata orang kan dikit-dikit lama-lama menjadi bukit. Jadi setiap ada waktu senggang diusahain baca, ya moga aja masuk ke otak gitu kan. Nanti belajar intensnya tuh ketika bangun tidur tuh waktu paling efisien. Kalau pagi-pagi itu bangun tidur, kalau kamu mau belajar, wah itu gampang banget nyantol. Jadi nanti ketika di organisasi ya udah di organisasi dulu, terus nanti kalau ada waktu luang ya sempetin belajar gitu. Tetap dibagi rata lah gitu. Jadi harus profesional gitu. Iya. Nah, setelah kita tanya-tanya tentang seharian kalian, nah sekarang aku mau tanya lebih dalam nih tentang pribadi-pribadi kalian yang sekarang menjadi ketua OSIS. Nah, boleh kan aku nanya lebih dalam? Boleh. Soalnya- Kan emang ini forumnya buat nanya-nanya, buat kepo-kepo. Siap. Nah, jadi sebelumnya aku mau nanya nih, sebelum kalian menjadi ketua itu, kalian menjabat sebagai apa sih di organisasi siswa intrasekolah ini? Bisa dikasih tahu satu-satu dari Kak Hafiz? Aku di Sekbid Ketakwaan. Ikut kita. Tugasnya apa itu Kak? Boleh cerita singkat aja? Tugasnya banyak sih, tentang keislaman. Siap. Banyaknya tuh kayak Amin. Husna gitu, mengabsen sholat gitu, Waduh, terus Masya Allah. menyiapkan hotmail Quran, mengadakan hari besar Islami, itu aku semua gitu. Sekbid kamu maksudnya. Ya, sama aku gitu loh. Iya. Dari Kak Dita sendiri dulunya apa nih Kak? Kalau aku dari Sekbid Bahasa. Jadi kalau dari Sekbid aku itu nanti tuh tugasnya ya nggak jauh-jauh dari bahasa lah. Nanti tiap pagi kita sapaan, kebahasaan gitu-gitu. Terus nanti tiap minggunya kita naungin ekskul sel yang ada di sekolah kita gitu. Ya gitulah tugasnya cuap-cuap. Gitu. Tapi bisa bahasa Arab. Sedang proses belajar Kak. Siap. Dari Kak Arya nih apa nih? Oke, kalau dari aku sendiri dari Sekbid Kebangsaan. Untuk tugasnya setiap harinya itu mungkin ketika ada upacara, terus nanti kita yang koordinir, yang jadi siapa pemimpin siapa, pembina siapa, kompi pengibarnya nanti siapa. Terus yang lebih itu lebih ke menaungi paskibra. Jadi kita ikut serta dalam ekstra paskibra buat nyiapin nanti wujud bela negaranya yang asli itu seperti itu dari paskibra. Kak Arya pernah ngerasa kaget nggak sih setelah menjadi Sekbid KBPL ya? KBBN. KBPN ini menjadi ketua umum, kan pasti nanti beda tugasnya nih. Itu pernah nggak ngerasa kaget kayak setelah lepas tuh aku tuh udah kebiasaan dengan KBPN tuh, terus langsung ke ketua OSIS itu gimana? Ya, Pernah ngerasa kaget nggak? sangat shock bahkan. Itu dari yang tadinya harus kerja ekstra setiap harinya, setiap minggunya harus mungkin menggunakan lebih ke fisik. Nah, karena sekarang udah jadi ketua, mungkin lebih ke apa ya, pemikirannya, lebih di Manajemen otaknya, juga. manajemen waktunya. Nah, aku mau tanya nih, kalian kan sekarang udah jadi ketua nih. Nah, sebelum jadi ketua itu kan pasti juga ada tahapan-tahapannya. Gak mungkin tiba-tiba langsung jadi ketua langsung majikun fayakun gitu kan, gak mungkin. Nah, aku mau tanya, boleh nggak prosesinya kalian diangkat menjadi ketua itu kayak apa sih? Kak Arya boleh jawab nggak? Oke. Kalau proses ya, Iya. kalau kali ini tahun ini itu dilihat-lihat prosesnya itu dari keseharian, dari awal pertama kali masuk itu udah mulai dinilai siapa aja sih yang sekiranya nanti berpotensi jadi ketua. Tuh, dari situ nanti kita lihat perkembangannya, apakah perkembangannya semakin baik atau buruk atau nge-stuck di situ. Setelah itu baru nanti di akhir masa jabatan akan diadakan seleksi yang mana buat pemantapan lah seberapa besar nilai orang yang udah ditandai itu tadi ketika nanti jadi ketua. Mas Karnya nih sebagai ketua umumnya sendiri berarti sudah ada pandangan dong buat nanti penerusnya Kak Arya sendiri. Kalau untuk pandangan saat ini Rahasia masih belum bersifat sih, rahasia. ya. Masih rahasia. Gitu. Bener-bener secret banget ya. Iya. Lihat dari karya yang itu benar-benar menjaga rahasia dari organisasi, pasti juga benar bisa menjaga rahasia juga dari lingkup-lingkup yang lain gitu. Wah, pasti
cewek yang dapetin Kak Arya ini beruntung banget nih. Saya jaga Siap, rahasia. siap. Siap. Kalau menurutku malah penggantinya ini buat tahun depan, penggantinya Mas Arya tuh malah nggak ada karena dia paling perfect gitu. Aduh. Si paling. Enggak sih, enggak. paling Berarti apa itu bener-bener gak dilepas gitu, dah stay aja Dia gitu. 2 periode. 2 periode, kayaknya ada niatan buat 2 periode nih. Ditunggu ya, ditunggu. Nanti podcast undang dia lagi. Iya. Lanjut. Nah, Skip. nah, setelah itu tadi kan Kak Arya bilang dilihat dari kesehariannya kayak aktivitasnya memimpin suatu acara gitu-gitu kan. Nah, kalau gitu pasti terkait dengan kemampuan leadership gitu kan. Nah, menurut Kak Arya sendiri, leadership itu apa sih? Kalau leadership itu artinya kan lebih ke pemimpinan. Nah, dari kepemimpinan itu seenggaknya yang wajib dimiliki buat jadi OSIS itu mimpin dirinya sendiri dulu. Satu, yang paling dasar banget yang wajib harus punya itu ketika mau berorganisasi harus bisa mimpin dirinya sendiri. Mimpin gimana? Mimpin buat ngelakuin hal-hal yang baik. Jadi lebih ke melawan hawa nafsu. Ya walaupun itu benar-benar susah. Jadi untuk kita ngubah semua orang, mau ngubah orang lain, bentuk seseorang yang sesuai keinginan kita, itu kita harus ubah diri kita sendiri dulu, baru sebagai contoh, baru mereka diikutsertakan. Siap. Berarti Kak Arya sendiri ini berarti juga berproses dong dalam memperbaiki diri, Iya. dalam kayak memimpin dirinya sendiri dulu. Iya, dia sangat berproses. Kak Hafiz yang selalu Siap. memantau prosesnya. Dulu tuh kan aku lihat nggak sekamar sih dulu. Kita sekarang sekamar tapi dulu nggak sekamar. Aku lihat tuh dia cuma di kamar baca buku, terus kalau sekarang jadi ketua, gila keren banget. Berarti kamu sendiri nih ngelihat dong proses Jadi gimana. saksinya Iya, gitu. Jadi iya emang. saksinya Kak Arya. Iya. For your information, dia tuh kutu buku banget. Oh gitu. Kalian suka baca buku apa, Kak? Suka baca buku apapun. Lebih Termasuk sukanya buku pelajaran? fiksi. Kalau buku pelajaran, Buku pelajaran 50 lah. kebanyakan soalnya orang alergi sama buku pelajaran. Iya, bener banget. Terutama habis fiksi. Kimia. Bercanda. Enggak fisik habis. Dua-duanya. Terus di prosesnya menjadi ketua OSIS nih, kemarin kan aku juga pernah nyaksiin nih kakak-kakak semua di sini pernah orasi kan ya. Orasi OSIS, gimana perasaan, terus apa yang perlu disiapkan sih sebelum orasi kakak-kakak sekarang ini? Coba dong dari Kak Dita nih, kayaknya public speaking Kak Dita nih paling Bener. Paling penasaran nanti ini. Biasa aja kok. anak bahasa. Aduh. Oke, buat yang perlu kita siapin, yang pertama, yang paling utama itu mental. Karena ketika kita mau bicara di depan banyak orang, kita tuh harus punya mental yang bagus. Kalau mental kita udah ngedown duluan, kita belum kita ngebayangin buat bicara di depan orang aja udah takut, apalagi nanti kita terjun langsung di depan orang banyak, pasti tremor parah gitu kan. Jadi yang pertama yang harus disiapin itu ya pertama mental. Yang kedua yaitu sih materi yang mau kita bawain. Jadi ketika kita mau orasi, kita harus benar-benar paham apa yang bakal kita sampaikan ke audiens nanti. Jadi ketika nanti ada pertanyaan, ada sanggahan, kita bisa menjawab dengan lantang. Jadi nanti ketika dikasih pertanyaan kita nggak gimana ya gitu. Jadi nanti kalau kita kebanyakan pasti kesannya kan meragukan banget sih gitu. Dia aja nggak yakin sama jawaban dia, gimana kita bisa yakin sama dia gitu kan. Jadi itu mempengaruhi banget. Tadi ngomong masalah mental dan apalagi kita public speaking kan di depan banyak orang. Nah, saat kalian public speaking tersebut pasti juga ngerasain ada detik-detik drop gitu kan. Nah, cara ngatasinnya detik-detik drop itu gimana? Untuk Kak Hafiz sendiri itu gimana caranya? Maksudnya gimana ya? Lebih ke arah pede gitu. Nah, cara cara pede pede. anak Kak Hafiz itu gimana sih buat ngatasin grogi, mental down seketika itu gimana? Ya kayak dilihat tuh, dipahami dulu kan materinya. Kalau misal kita mau nyampein terus lihat audiennya tuh terus takut gitu, jangan langsung ngomong. Tarik nafas dulu,
kayak gitu kan. Terus kalau misalnya Dipraktekin. kita langsung ngomong gitu malah belibet nanti. Intinya ditenangin dulu diri sendiri, terus baru ngomong pelan-pelan, jangan langsung intinya kamu tahu intinya tersampaikan gitu loh. Lebih ke ketenangan dalam membawakan ini suatu materi yang mau diberikan. Nah, setelah kalian jadi ketua OSIS ini, apakah kesibukannya masih sama gitu kayak yang sebelumnya atau atau kesibukannya mau nambah atau berkurang Up. boleh ceritain singkat aja karya aku kayaknya penasaran. menarik nih. Kesibukannya Oke. gimana nih? Kalau untuk kesibukan ya, dari awal Sekbid masih Sekbid kebangsaan, itu kan kita lebih mungkin sibuknya di Sekbid terfokus Iya. untuk Sekbid itu. Kita untuk yang Sekbid yang lainnya itu sekedar memantau, sekedar tahu oh yang Sekbid ketakwaan tadi kayak gini kayak gitu, terus yang bahasaan kayak gini kayak gitu. Terus untuk kesibukannya jauh beda banget, lebih bertambah banget, yang mana kita kalau jadi ketua berarti kita harus tahu semua keseluruhan Sekbid itu. Ya walaupun dari hal sekecil apapun, ketika nanti ada problem sekecil apapun itu ketua harus tahu. Jadi lebih kompleks lah. Ngomong tentang Sekbid nih, kita penasaran nih dari Iya, bener OSIS penasaran. sendiri ada berapa Sekbid sih buat tahun kayak ini, atau berapa ada berapa dah, bisa disebutin satu-satu kan, ini kan juga Ya, kalian teman-teman sendiri yang di nih. rumah juga gitu. Oke. Kalau yang pertama tuh dulu pas masa-masa kita tuh Jadi- ada 8, terus sekarang kita menjabat, kita Ada perubahan. berubah dikit jadi ada 10 Sekbid. Apa aja itu? Yang pertama tuh ada ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu tugasnya ya kayak tadi, Iya. ini apa, tentang keislaman lah, kan kita pondok itulah ya. Iya. Basicnya kita Boarding. Ke KBPL, kepribadian budi pekerti luhur, kayak akhlak gitulah. Nah, akhlak. Yang ketiga ada KBBN, kebangsaan apa? Kehidupan Kehidupan berbangsa dan bela negara. Kayak tentang Yang Kak Arya tadi itu. iya, yang kayak PPKN lah gitu. Pendidikan Pancasila. Yang keempat ada apresiasi seni dan olahraga, itu kayak yang apa, Menaungi menaungi ekstra sama yang ini lomba kayak nanti ada lomba ini ntar kamu ikut kayak gitu. Terus Lebih yang ke kelima ada PLM, pengetahuan lingkungan dan masyarakat, kayak lebih terjun ke masyarakatnya itulah. Sosialisasi. Yang keenam apa Kak? Yang keenam itu tuh ada kewirausahaan. Ya biasa buat jaga kopsis gitu. Terus buat Sekbid 7 itu ada KJDK. Juga apa? Kebugaran Kejen- jasmani. Kebugaran jasmani Dan daya dan kreasi. kesehatan. Oh, udah Ya, beda ya. ya. Oh ya lupa. Itu yang dulu, yang daya kreasi itu yang dulu. Oh iya. Terus Sekbid 8 itu ada sastra dan budaya. Itu nanti ya nggak jauh-jauh lah tentang seni-seni. Terus Sekbid 9 itu ada iptek, dan Sekbid 10 yang terakhir itu tambahan dari kita ada bahasa. Bahasa. Tidak meninggalkan jejak ya. Pokoknya Iya. bahasa itu favorit banget ya. Bahasa harus tetap ada. Iya. Nah, ngomong-ngomong tentang 10 Sekbid yang ada ini, pasti dari kalian juga buat naungin satu-satu itu juga lelah kan. Nah, Iya. lelah itu juga bergantung pada mood kalian. Ntar kalau mood kalian tiba-tiba down tengah jalan tuh pasti berpengaruh juga ke kesehatan kalian. Nah, tips dari kalian ini buat menjaga itu semua biar agar seimbang itu gimana nih? Dari Kak Arya. Oke. Untuk jaga biar seimbang antara organisasi, biar moodnya kesehatannya juga, ya kita awal-awal tahu kemampuan diri kita sendiri. Kita tahu ketika kita capek ya istirahat, jangan dipaksain. Ketika kalau nanti dipaksain down malah jalannya buntu di tengah-tengah, terus malah jadi muncul masalah-masalah baru. Jadi ketika kita organisasi full, kita fokus ke organisasi, jangan dicampur yang lain. Dan setelah organisasi selesai langsung kita waktunya istirahat yang maksimal. Dari Kak Rita, gimana manajemen waktunya itu buat istirahat sama organisasi biar tetap
sehat dan mood gitu. Kalau aku sih, ya itu lagi-lagi manfaatin waktu-waktu luang. Ketika udah waktunya istirahat, enggak ding. Ketika kerjaan kita udah selesai, terus bener-bener udah nggak ada kerjaan lagi, ya sebisa mungkin kita istirahat dengan maksimal. Terus kalau bisa kita tuh kan istirahat tuh identik dengan tidur ya. Kalau bisa diusahakan ya tidurnya tuh tidur yang berkualitas, biar nanti ketika kita bangun itu badan kita udah fresh lagi, pikiran udah fresh, jadi kita siap tuh buat menghadapi lika-liku tantangan yang bakal kita lewati setelah bangun tidur. Ya, dari aku sendiri pesan buat kalian tetap semangat ya Kak buat ngejalanin satu periode ini ke depan. Kak Arya mungkin bikin 2 periode gak ya? Makasih. Ada rencana 2 periode nih. Kita nggak terasa nih udah Cukup, bincang-bincang lumayan lama banget. Nah, akhirnya sampai di penghujung acara. Pokoknya terima kasih banget sama kakak yang ada di sini yang udah hadir nyempetin waktunya buat deep talk bareng nih. Nah, dari aku di sini mau minta maaf banget kalau ada salah kata. Saya cukupkan di sini. Terima kasih buat teman-teman di rumah yang udah nonton. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.